Oke, nanti kami bacakan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua Indonesia Raya nonton, yang ketiga sambutan Bapak Sekolah, dan keempat penutup atau doa. Sebelum acara MPLS mari kita dengan mudah-mudahan acara kita mulai awal hingga akhir besok menjadi kesempatan. Al-Fatihah. Acara selanjutnya kami menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ramadan. Selanjutnya kita berdiri. Langsung gini. Tanahku hidup lagi. Untuk Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku merdeka, yang ku cinta. Indonesia merdeka, 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 Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku merdeka, yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Paham dong? Itu lagu selanjutnya ini Jalal Waton. Indonesia biladi anta unwan al-fakhuma kullu hayyatika yawman qami hayya tuhmama kullu hayyatika yawman qami hayya tuhmama. Hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halalkan nasibku, bangkitlah dosaku. Sakah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halalkan nasibku, bangkitlah dosaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa yang mengancamku dengan kawat dulu, siapa datang mengancamku
خذ وطن من الإيمان ولا تكن من الغمام اذهبوا على الوطن يا الوطن يا الوطن خذ وطن من الإيمان ولا تكن من الغمام اذهبوا على الوطن Indonesia biladi anta unwan al-hukuma kullu ghayrika ya hayya al-hukma kullu ghayrika ya hayya al-hukma Satu hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan harapkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau kunci martabatku. Siapa datang mengancam tentang binasa di bawah dirimu? Siapa datang mengancam tentang binasa di bawah dirimu? Selanjutnya dipersilakan duduk kembali. Itu ada selanjutnya ya sambutan dari Pak Kepala Sekolah sekaligus secara resmi MPLS Kamar nomor tahun 2000 tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak Mas Heru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, panitia PPDB yang saya hormati, dan panitia MPLS saya hormati pula, serta yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku semua, calon siswa-siswi SMK Ma'arif NU Mantub tahun pelajaran 2021-2022 yang sangat-sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya yang telah menuntun kita, memberikan kita kebahagiaan berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan baik, dengan kesehatan yang betul-betul fit, dan mudah-mudahan tidak ada yang merasa sakit atau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ajaran pada kita, memberikan petunjuk, memberikan arahan sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil dengan ajaran beliau ini ad-dinul Islam. Anak-anakku semuanya, selamat datang, selamat berjumpa, selamat bergabung dengan SMK Ma'arif NU Mantub. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, walaupun kita belum bisa bertemu, namun kegiatan MPLS tetap harus kita laksanakan untuk mengetahui sesungguhnya apa sih SMK Ma'arif itu. Ada apa dengan SMK Ma'arif? Kenapa kalian masuk ke SMK Ma'arif? Semuanya itu harus kita pahami, kita jelaskan, dan harus kita terjemahkan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke dalamnya. Jangan sampai kita yang ada di dalam SMK Ma'arif, tapi kamu tidak tahu apa itu SMK Ma'arif. Maka dari itu, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, terima kasih sudah bergabung. Dari 118 siswa baru, ini sudah bergabung 72. Mudah-mudahan yang lain nanti segera menyusul.
Dan saya berharap dengan adanya kegiatan MPLS ini kalian semua ikut berpartisipasi, semuanya ikut kegiatan sampai akhir besok, sampai penutupan. Kenapa? Karena di dalamnya nanti ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah itu. Maka dari itu semuanya tanpa terkecuali harus mengikuti, kecuali kalau nanti ada masalah trouble jaringan dan lain sebagainya, nanti bisa gabung dengan teman yang lain, tidak masalah. Oleh sebab itu anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya sampaikan yang pertama, ikuti kegiatan ini sampai tuntas. Jangan sampai kalian nanti menyesal di belakang, jangan sampai kalian nanti tidak tahu bagaimana prosedur di SMK itu. Karena apa? Awal itu harus kita ketahui, awal itu harus kita pahami. Jangan sampai kita nanti nggak paham di belakang hari. Padahal di awal-awal ini sudah disampaikan. Untuk semua siswa-siswi SMK Ma'arif NU Mantub yang akan dikukuhkan, akan disahkan, maka saya berharap semuanya nanti tidak ada yang merasa nggak paham, nggak ngerti tentang SMK. Maka dari itu, di masa MPLS ini semuanya saya harapkan bisa memahami, bisa mengerti, dan juga bisa untuk mengikutinya. Jangan lupa pada saat nanti kita melaksanakan MPLS, semua siswa akan dikasih link untuk absensi. Jadi nanti kalau ada absensi di chat itu segera diisi, karena nanti itu membuktikan bahwa kalian itu mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan itu nanti akan expose melalui link YouTube dan juga akan dimintai pertanggungjawaban di pengawas, maka presensi kalian itu akan menentukan bahwa sekolah itu melaksanakan atau tidak. Maka dari itu anak-anakku semuanya, saya sampaikan pada kesampaian semuanya, pada kalian semuanya, tolong ikuti kegiatan ini sampai akhir, sampai nanti kalian betul-betul ngerti tentang sekolah itu bagaimana, ada apa di dalamnya, kegiatan apa saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah masuk sekitar 72. Mohon maaf dari sekolah belum bisa menghadirkan kalian untuk kegiatan tatap muka karena memang situasi dan kondisi belum memungkinkan. Yang terpenting untuk kalian semua, tolong jaga kesehatan, hindari kerumunan, pakai masker, hand sanitizer, tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menjaga diri kamu sendiri. Karena COVID itu ada, virus itu ada, jauh sebelum corona merebak, sebenarnya virus itu sudah ada. Namun virus itu akan bisa terbunuh, virus itu akan bisa melemah kalau imun kalian itu adalah tinggi. Nah, salah satu untuk menjaga imun itu agar tinggi adalah dengan cara makan yang sehat, tidak harus mahal, hati harus senang, tidak usah banyak beban, maka itulah yang akan menyebabkan kalian nanti mempunyai imun yang tinggi yang bisa melawan virus itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anak. Tepat pada pukul 8:25 kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Ma'arif NU Mantub tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dengan bacaan bismillah, saya menyatakan dimulai. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kantor. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah agar kegiatan MPLS ini dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pemberi Rahmat, kami mohon kepadamu ya Allah, ridhoi kami dalam melaksanakan kegiatan MPLS tahun ini.
lancarkan, rahmati serta jauhkan kami dari kesulitan dalam melakukan semua rangkaian acara MPLS untuk peserta didik baru SMK Ma'arif dan Umar. Ya Allah, bukalah pintu hati kami yang sekarang mengikuti MPLS agar kami dapat meresapi dan mengetahui tujuan dari kegiatan ini dan mempermudahkan kami dalam memahami seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber. Ya Allah yang Maha Mengetahui, dalam acara MPLS ini kami mohon kepada Allah dan kesadaran kami dalam menghargai waktu. Betapa pentingnya waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Waktu yang telah terlewati tak mungkin dapat kami ulang kembali. Kami terkadang butuh untuk buat maksiat kepadamu. Kami sering menghabiskan waktu dengan kegiatan tak berguna, tak bernilai. Bahkan kegiatan bisa mencelakakan jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah kami siswa-siswi yang dapat menegakkan kedisiplinan dari lingkungan ini hingga kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, Maha Pemberi petunjuk dalam kegiatan MPLS ini, segala kebesaran-Mu, ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami, dan jangan Engkau menuju sesat. Setelah Engkau memberi kepada kami, yang benar itu milik-Mu, ya Allah. Kami hanya berusaha menggapainya, ya Allah. Rabbi habli minas Rabbi habli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk anak-anakku semuanya, acara akan dilanjutkan dengan materi pertama, yakni wawasan Wiyata Mandala. Ditunggu 5 menit untuk materi yang pertama. Nanti absensinya bisa diisi dulu. Ya, sekedar mengingatkan untuk absensi kemarin absensinya per sesi ya. Jadi untuk absensi yang pertama tadi itu pembukaan MPLS. Setelah ini ada materi wawasan Wiyata Mandala dan juga nanti Dewa Ista. Jadi nanti untuk materi selanjutnya nanti nunggu info lagi ya. Terima kasih. Ditunggu 5 menit, ngisi absen dulu nggak apa-apa. Absen sudah Pak Bayu share di grup masing-masing dan juga grup siswa baru. Oh. Medal. Ditunggu 5 menit tadi sambil ngisi absen, nanti dilanjut sama Bapak Kepala Sekolah untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Ini sudah di-screen. Jadi dari Pak Bayu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ikut nih. Mungkin ada yang kesulitan mengisi absen. Niki, ini ada yang WA absennya nggak bisa diklik, Pak. Bisa. Kok yang mentari? Yang materi, tulisan materi bukan mentari. Yang bawa sendiri itu materinya apa? Tadi kan pembukaan, berarti diisi pembukaan. Terus nanti setelah ini ada apa namanya materi lagi, ngisi absen lagi. Nanti ada materi lagi, ngisi absen lagi. Jadi bukan cuma sekali ngisi absennya. Untuk WA-nya Pak Bayu itu BKA itu WA-nya. Tetap tidak bisa masuk Zoom. Ini sopos ya, Dek. Gabung sama temannya saja yang nggak bisa masuk Zoom. Sin ini siapa ini? Yang WA. Pokoknya request radio ya, teman. Iya, materi itu diisi pembukaan. Itu sana materi pementari sih, Rek. Keliru nangan itu. Materi. Yang bawa sendiri itu kolom untuk materi ya. Yang bawa sendiri itu diisi materinya apa tadi? Kalau pembukaan MPLS ya pembukaan MPLS. Kalau materinya wawasan Wiyata Mandala ya diisi wawasan Wiyata Mandala tadi. Yang mau akan dilaksanakan ini nanti. Terus yang terakhir nanti itu materinya demo ekstra. Jadi nanti hari ini absennya 3 kali. Jadi absen 3 kali per kegiatan atau per materi. Tadi materinya pembukaan MPLS dulu tadi yang sudah itu pembukaan MPLS. Jadi absen dulu tadi absen untuk pembukaan MPLS. Untuk yang sekarang absen lagi untuk mengikuti yang wawasan Wiyata Mandala. Jadi sudah 2 absen hari ini. Yang sudah diisi wawasan Wiyata Mandala, nggak apa-apa sudah dikirim, tapi absen lagi untuk yang pembukaan MPLS ya. Jadi besok apa namanya rekap absennya itu sesuai dengan kegiatan yang kalian ikuti, jangan sampai salah loh. Ada yang lagi bisa sebelum
Halo. Halo. Pak Irung bentar. Bentar, ini ada yang tanya lagi. Ini keep absen linknya dipencet nopo ya ditekan. Ya Allah. Pancet. Absennya tetap sama linknya, tapi yang beda nanti diisi di materinya yang beda. Absennya tetap sama. Yang pertama tadi materinya kan pembukaan MPLS. Yang kedua itu wawasan Wiyata Mandala. Lihat di jadwal, ada di jadwal. Jadwal sudah Pak Bayu share. Ini sudah materi yang kedua loh ya. Materi yang pertama itu pembukaan. Materi yang kedua itu kali ini Wiyata Mandala. Terus yang ketiga nanti ada demo Istra, nanti ditungguin infonya lagi. Hari ini. Sekarang ini materi kedua. Iya, sekarang absen lagi setelah untuk materi pertama langsung dibuka lagi absen untuk materi kedua. Ini anak-anak, link absennya tetap sama. Jadi setelah diklik absen untuk pembukaan selesai, keluar. Terus dibuka lagi grupnya, diklik lagi linknya, absen lagi. Paham ya? Sudah, untuk materi pertama wawasan Wiyata Mandala akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Mas Heru, dipersilahkan. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syukran ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Ma'arif NU Mantub dan seluruh calon siswa-siswi SMK Ma'arif NU Mantub tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala, yang mana kegiatan ini dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah Smaknum SMK Ma'arif NU Mantub pada tanggal 14-15 Juli 2021.
Apa sih yang dinamakan dengan wawasan wiyata mandala itu? Wawasan wiyata mandala itu berasal dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah suatu pandang atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Seperti halnya sampean melihat seseorang atau melihat teman, itu kan berbeda-beda. Orang yang satu menilai yang lain, itu akan beda hasilnya. Nah, maka dari itu, ketika sampean besok masuk di SMK, pasti di antara kalian akan melihat beda. Oh, SMK itu ternyata begini. SMK itu kayak begitu. Yang satu mengatakan SMK itu hijau, yang satu mengatakan SMK itu kuning, yang satu mengatakan SMK itu hijau dan kuning. Itu adalah cara pandang. Dan itu tidak salah. Sama halnya dengan kamu menilai lawan jenis kamu. Orang cantik itu beda pengertiannya antara orang laki-laki yang satu dengan yang lain. Ada yang melihat kecantikan itu dari postur tubuhnya. Ada juga yang bilang wanita cantik itu dari rambutnya. Ada juga yang bilang wanita cantik itu dari warna kulitnya. Nah, itu yang dinamakan cara pandang. Sampean nanti juga sama melihat SMK itu dari berbagai macam sudut. Sampean lihat di lepe SMK, wah senang SMK. Ketika masuk ke perpus, wah senang masuk ke perpusnya SMK. Tapi mungkin ketika kalian melihat lapangan SMK, wah kurang api lapangannya. Itu adalah sudut pandang dari kalian terhadap sekolah. Dan itu boleh, itu tidak salah. Kalian pasti beragam menanggapi itu semua. Ya. Kemudian yang kedua adalah wiyata. Wiyata adalah pendidikan. Nah, namanya pendidikan itu ya tempat di mana seorang guru memberikan informasi, mentransfer ilmu dan karakter kepada peserta didiknya. Jadi wiyata itu artinya pendidikan. Pendidikan itu adalah proses transfer. Ya, yang ditransfer apa? Ya ilmu, ya karakter. Pengetahuan, pengalaman dari sumber belajar seorang guru kepada wajib belajar atau siswa. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Tempatnya di mana? Ya di sekolah itu. Nah, sekolah itu ada lapangan, ada perpustakaan, ada bengkel, ada ruang praktek siswa, ada unit produksi, ada ruang guru, banyak lagi macam-macam. Disitulah nanti sampean itu akan bisa memandang, oh ternyata SMK itu begini, 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 dan begini. Nah, kemudian semua ini bisa terlaksana. Wawasan wiyata mandala itu bisa terlaksana kalau unsurnya itu terpenuhi. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang namanya sekolah itu jelas pendidikan, Pak. Ini ke ono sekolah, gak ono pendidikan, itu yo sing ngedekno sekolah ini bingung. Ya, jadi kalau ada lingkungan pendidikan di situ tidak ada proses pembelajaran, berarti itu gak dianggap sebagai lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Kenapa demikian? Ya karena memang wiyata mandala itu merupakan lingkungan pendidikan. Jadi kalau ada wiyata mandala atau lingkungan pendidikan, di situ tidak ada proses pembelajaran, berarti lingkungan pembelajaran itu dikatakan bohong. Di dalam sekolah itu harus ada yang namanya pengelola. Nah, tidak bisa. Di situ contohnya dijelaskan dalam materi ini, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kenapa kok harus kepala sekolah? Karena figur sentral dalam suatu lembaga itu ada kepala sekolah. Lek gano kepala sekolah itu ibaratnya sopir. Sopir itu nggawa kendaraan, entah itu bus, truk, lek gano supir itu bayangkan bisa enggak berjalan? Enggak bisa. Ya. Seperti halnya masinis, supir kereta api itu harus ada. Nah, sekolah juga sama.
Sekolah gak ono kepala sekolah terus dadi apa? Gurune kok piye? Ngature kok piye? Aturane kok piye? Ndak bisa. Harus ada. Ya, di situ harus ada kepala sekolah sebagai yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertinggi dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian kepala sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Sak pinter-pintere kepala sekolah, dia tidak akan mampu untuk mengelola lembaga itu sendiri. Maka dia butuh orang lain. Di situ ada guru, ada staf, tenaga kerja, ada orang tua siswa, ada siswa juga. Ya. Ada TU yang jaga kantin, tukang sapu, semuanya itu harus berhubungan atau bekerja sama. Ya. Dalam menciptakan sebuah pendidikan yang menyenangkan, maka di situ harus ada kerjasama. Kepala sekolah sak pinter-pinter elek gak ono gurune ku kate dulang dhewe ya. Jelas gak bisa. Guru gak ono kepala sekolah, jadwale sapa sing gawe? Sing nata sapa? Nah, jangan dilihat sepele, tukang sapu. Bayangan saja ketika guru ada, kepala sekolah ada, lingkungan sekolah rusuh, rungsep, tidak sedap dipandang, kan nggak enak juga. Akhirnya pendidikan terganggu. Akhirnya pendidikannya juga tidak menyenangkan. Ya, sampean semua sama. Saya yakin sampean suka kebersihan. Nah, kebersihan ini yang dibebankan kepada tukang sapu. Maka tadi saya katakan guru, orang tua, karyawan, siswa harus bekerja sama ya secara erat untuk mengemban tugas pendidikan, hubungan yang serasi. Tidak bisa orang tua itu pasrah wes apa jare Pak Guru, nggak boleh. Ya, harus ditanya. Orang tua itu bagaimana? Sudah tanya nggak anaknya? Kamu sudah masuk, kamu sudah mengerjakan tugas, kamu sudah bayar, kamu sudah mengerjakan PR atau tidak? Nah, ini harus ada peran serta orang tua. Tidak bisa langsung dipasrahkan wis apa jari guru, tidak bisa. Yang keempat, unsur Wiyata Mandala adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Warga sekolah, siswa, kepala sekolah, guru dan karyawan. Jangan sampai engko jobono, gue SMP ku gak enak, gue SMP ku. Jangan menceritakan sesuatu yang buruk tentang sekolah itu. Harus dijunjung, wah sekolah saya hebat, guru saya hebat, kepala sekolah saya hebat. Itu kalau kamu jadi siswa. Yang jadi guru juga gitu, murid saya itu bagus. Apalagi anak ini, cerdas dia hafal ayat juz 30, sholatnya bagus, tugasnya bagus. Nah, itu harus sama-sama saling mendukung. Jadi tidak bisa warga sekolah itu tuh situ ngelekno, situ menghancurkan, tidak bisa. Nah, sama halnya dengan kalian. Mungkin kalian besok di sekolah itu ada masalah dengan teman. Jangan sampai kalian menceritakan kejelekan teman kamu terhadap orang lain. Gimana teman kamu bagus, gimana guru kamu bagus. Nah, itu caranya semacam itu. Jadi sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menjunjung tinggi martabat sekolah, citra guru, kepala sekolah. Ojo sampai dielekno. Dan kamu harus ingat bahwasanya sebaik orang-orang itu adalah yang mampu menyimpan rahasia orang lain. Ojo sampai ono koncone elek tambah diceritakno. Nah, jangan sampai semacam itu. Kenapa demikian? Karena ketika kamu menutupi aib orang lain, insya Allah suatu saat aib kamu juga akan ditutupi oleh Allah. Ya. Dan unsur yang terakhir, sekolah harus mampu bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi bertumpu pada masyarakat sekitar, maksudnya di sekitar itu butuh apa? Misal kalian, Pak, saya butuh kelas las, Pak, untuk belajar. Ya, enggak apa-apa. Nah, nanti kebutuhan las itu akan dipenuhi oleh sekolah. Pak, saya pingin lapangan volinya diperbaiki. Oke. Pak, saya pingin bolanya ditambah. Oke. Nah, disinilah dinamakan bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, ketika contoh saja bola dikeluarkan untuk voli, untuk sepak bola, kamu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bola itu. Ojo sampai
bal sing wis ditokno lah kok gak dilebokno, meneh geleki maneh, moro-moro ilang. Nah, ngono iku meneh 1 minggu 1 bulan kemudian ditemukan di rumah temannya, ono koncone liwat do iki lak bali sekolah. Nah, ini juga ada kasus semacam itu. Apa maneh TBSM, kuncine sakmono kowe. Praktek moro-moro kuncine gak ono lho. Siapa yang mengambil? Siapa yang bertanggung jawab? Ya kalian semua. Guru, siswa, dan penanggung jawab. Nggak bisa satu saja disalahkan. Ya, makanya temannya juga kalau ada yang merasa itu merugikan sekolah, yo dikandani, "Deh, ojo adik ngono." Kadang-kadang ku yo ono koncone njukuk barangi sekolah niku diem aja. Meneng ae jarno. Itu juga ada yang semacam itu. Ya. Maka dari itu anak-anakku semuanya bahwa unsur Wiyata Mandala di sekolah terutama SMK Ma'arif ini bahwasanya semua itu milik kita, semua milik bersama. Tapi bukan berarti sakarepe dhewe. Nah, artinya apa? Artinya gedung itu sudah ada, lab juga sudah ada. Nah, bagaimana gedung, lab, perpustakaan itu kita jaga bersama. Ono bak sampah kok gak tepak nggone, ya dibenakno. Tutupe gak ono yo digeleki. Buang sampah sudah ada tempatnya yo ojo dibuang sak sembarangan. Gone jeding yo ngono. Jedinge rusuh iku kok piye? Ojo dijarno. Nah, ini adalah gambaran bahwasanya Wiyata Mandala, lembaga kita pendidikan SMK Ma'arif NU Mantub itu adalah milik kita, bukan milik satu orang, bukan milik Pak Heru, bukan milik Pak Kamto, bukan milik 1-2 orang guru, tapi milik kita semuanya. Maka dari itu, guru, siswa, kepala sekolah, staf, karyawan, semua mempunyai hak yang sama untuk menjaga dan memiliki SMK Ma'arif NU Mantub. SMK Ma'arif NU Mantub mempunyai visi menciptakan insan akademis yang unggul dalam prestasi, berwawasan iptek dan intak, serta berakhlakul karimah yang berpijak ala Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan moto dan semboyan disiplin is number one. Gini anak-anak, saya tak cerita. Saya kemarin itu pernah main ke Trenggalek, di sana ketemu salah satu kepala sekolah, bilangnya begini, anak saya itu Pak, hampir 90% diterima di perusahaan besar. Kok bisa, Pak? Saya tanya gitu aja. Rumusnya apa, Pak? Kuncinya apa? Kuncinya cuma satu, Pak. Ajari anak itu untuk disiplin, Pak. Kenapa? Karena kunci sukses di perusahaan itu disiplin, Pak. Nah, nanti kalau sudah di perusahaan itu ada jujur, ada sabar, ulet, tekun, itu sambil jalan, Pak. Yang penting disiplin dulu. Sama halnya kalian ketika di SMK besok. Kalau kamu nggak disiplin, kamu akan mendapatkan SP, surat peringatan. Kalau sampai ada surat peringatan, orang tua sampai dipanggil 1 kali, 2 kali, maka kamu akan dapat masalah di belakang hari. Bisa saja kamu nanti sampai dikembalikan kepada orang tua. Kalau nggak bisa ditata atau nggak bisa diperbaiki. Maka dari itu anak-anakku semuanya saya sampaikan pada kalian bahwa disiplin is number one. Itu harus kamu tanamkan dalam hatimu kalau kamu ingin mencapai kesuksesan. Masalah visi menciptakan insan akademis yang unggul dalam prestasi, berwawasan iptek dan intas serta berakhlakul karimah. Penekanan utama di SMK ini berakhlakul karimah. Sebodoh-bodohnya seseorang, kalau dia punya akhlak, maka dia pasti lebih dihargai oleh seseorang. Di masyarakat, ataupun di sekolah, ataupun dimanapun tempatnya, maka dia akan lebih dihargai daripada orang pinter, tapi tidak punya akhlak. Maka dari itu saya sampaikan pada kalian semuanya, bahwasannya akhlak adalah nomor 1 untuk mencapai kesuksesan. Di SMK Ma'arif ini, top manajemennya saya, Pak Heru, sebagai kepala sekolah, dibantu dengan waka. Wakanya ada 4, ada waka kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, atau ada juga yang bilang kaur, kepala urusan kurikulum,
adalah Bu Ambar Sunarsih, MPD. Beliau ini adalah sarjana S1 dari UM Malang dan S2-nya itu kerjasama antara Malang sama Thailand. Itu Bu Ambar, ngajar akuntansi sama seperti saya, ya. Orangnya itu sangat-sangat disiplin. Kemudian ada wakakesiswaan ini yang sangat loyal sama anak-anak. Orangnya ganteng, supel, lincah, namanya Pak Bayu Krisbianto. Pak Bayu ini barusan menikah. Jadi sampean terutama yang cewek jangan sampai menggoda Pak Bayu karena Pak Bayu ini barusan menikah ya, hati-hati. Itu adalah wakakesiswaan Pak Bayu Krisbianto, beliau ngajar matematika. Kemudian wakahumasnya hubungan masyarakat adalah Pak Kamto iki sing duwe BKK. Pak Kamto iku sing duwe BKK, sing duwe BK, terus wakahumas, terus sing nguasai budidaya tanaman di belakang gedung SMK itu Pak Kamto. Luar biasa. Pak Kamto ini ketua BKK SMK Ma'arif NU Mantub mulai tahun 2015 sampai sekarang. Beliau ini yang membawa, mengantarkan anak-anak yang mau kerja akan dibantu lewat BKK. Setiap siswa yang lulus itu akan ditampung oleh Pak Kamto untuk dicarikan pekerjaan. Karena SMK itu slogannya adalah siap kerja. Ya, di Pak Kamto ini guru BK sekaligus wakahumas sekaligus ketua BKK Bursa Kerja Khusus. Jadi sampean besok kalau lulus SMK jangan khawatir gak kerja. Setiap siswa yang lulus SMK itu akan ditampung dalam wadah BKK Bursa Kerja Khusus yang siap untuk dikerjakan atau dicarikan pekerjaan di seluruh Indonesia. Kemudian Wakasarpas Sarana dan Prasarana adalah Bapak Diki Eka Setiawardana. Beliau ini guru olahraga, ya. Beliau itu juga wasit daerah, terutama untuk pertandingan bola voli, dan sudah membawa anak-anak SMK terutama dalam turnamen bola voli. Alhamdulillah tahun kemarin itu dapat juara 3 se-Kabupaten Lamongan tingkat SMK Putri. Ini adalah wakil kepala sekolah, ada Bu Ambar, Pak Bayu, Pak Kamto, sama Pak Diki. Selanjutnya adalah di SMK Ma'arif NU Mantub itu ada 4 kompetensi keahlian. 4 kompetensi keahlian itu atau jurusan, ya, itu lebih gampangnya kalian mengenal jurusan. Ada teknik dan bisnis sepeda motor, dengan ketua jurusannya adalah Pak Haris Mahfudin Hasan. Kemudian ada teknik komputer dan jaringan, dengan ketua jurusannya adalah Pak Iwan Setiawan. Kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga AKL, dengan ketua jurusannya adalah Ibu Fitria Nur Aini MPD. Kemudian yang terakhir adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, atau gampangannya perkantoran gitu aja. Dengan ketua jurusannya adalah Ibu Vidya Dwi Nurina. Itu adalah kompetensi keahlian yang ada di SMK Ma'arif NU Mantub. Dan dari 4 jurusan tersebut atau kompetensi itu, siswa terbanyak sekarang itu diraih oleh teknik dan bisnis sepeda motor. Ya, disusul TKJ dan OTKP, akuntansi di belakang sendiri. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di SMK Ma'arif itu masuk jam 7 untuk KBM-nya. Proses belajar mengajarnya itu jam 7. Tapi sebelum jam 7, jam 6.45, kita semua diwajibkan untuk doa bersama. Ya, jam 6.45 semua siswa masuk di aula, kemudian doa bersama, ada istighosah, ada tahlil,
kemudian ada baca Yasin, ada baca surat-surat pendek, semuanya nanti akan ada di situ, kita berdoa bersama. Maka dari itu tolong perhatikan waktunya ini. Jam 6.45 kegiatan doa bersama dilaksanakan, jam 7 kegiatan belajar mengajar, sampai jam 10 istirahat, kemudian jam 14 itu kita langsung sholat zuhur dan pulang. Itu model pembelajaran di SMK Ma'arif NU Matub. Maka dari itu anak-anakku tolong besok kalau sudah masuk tatap muka, ini tolong dicermati. Berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka yang pertama, ini wajib tanpa terkecuali. Kemarin ada kasus anak tidak ikut pramuka, maka tidak akan ada nilai pramuka di rapor dan itu beresiko anak tidak naik. Karena pramuka itu adalah ekstra wajib dan itu ada di dalam kurikulum. Semua yang ada di dalam kurikulum itu harus diberikan kepada siswa. Kalau siswa tidak ikut berarti dia dianggap tidak melaksanakan ujian. Kalau siswa nggak ikut ujian berarti dia tidak dapat nilai. Dan kalau tidak dapat nilai maka dia tidak berhak untuk naik kelas. Jadi saya ulangi sekali lagi, ekstra wajib itu adalah pramuka. Yang lain itu sunnah. Ada bola voli, ada paskibraka, ada seni tari, ada musik, mengemudi, kemudian ada silat, pagar nusa, itu semuanya sunat. Tapi kalau pramuka wajib untuk diikuti. Berikutnya kegiatan rutin. Selain kegiatan ekstra tadi, ada kegiatan rutin. Setiap hari Senin ada upacara bendera. Ini biasanya upacara bendera itu bergabung dengan SMP karena kita satu yayasan, satu lembaga. Nggak mungkin kan kalau SMP sendiri, SMK sendiri, kok kayak nggak akur, kayak nggak rukun gitu. Kemudian yang kedua adalah Makesta, masa kesetiaan anggota untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 SMK Ma'arif NU Matub tanpa terkecuali, maka seluruhnya harus mengikuti kegiatan Makesta. Masa kesetiaan anggota IPNU dan IPPNU. Karena komisariat SMK Ma'arif NU Matub sudah dibentuk sejak 2018 yang lalu, maka dari itu semua siswa wajib mengikuti Makesta. Karena Makesta itu nanti akan ada piagamnya yang akan dipakai untuk syarat kenaikan kelas. Yang ketiga adalah di situ ada pengurus komisariat. Setiap pengurus komisariat itu akan mengadakan serah terima jabatan. Ini kemarin serah terima jabatan ini kalau nggak salah dilaksanakan di Pasir Putih, Tuban. Untuk komisariat ini sering sekali kita mengadakan serah terima, kadang di Mangrove, Tuban juga ada, pernah juga di Pacet, Trawas juga. Ada di Jombang juga. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sering kita laksanakan. Maka saya berharap besok anak kelas 10 yang sekiranya itu ada kemampuan, ada minat untuk masuk di komisariat, saya persilakan untuk mengikuti kegiatan komisariat atau yang dulu dikenal dengan istilah OSIS. Nah, itu sekarang di SMK Ma'arif namanya diganti menjadi komisariat IPNU IPPNU SMK Ma'arif NU Matub. Nah, untuk kegiatannya nanti bisa dilihat di bagian yang lain. Kemudian kegiatan rutin lainnya adalah safari camp. Nah, berhubung ini 2 tahun ini safari camp itu ditiadakan karena kondisi yang tidak memungkinkan karena ada wabah pandemi, maka safari camp itu merupakan suatu kegiatan pramuka seluruh siswa, kita refreshing, kita rekreasi dengan kegiatan safari camp. Itu kegiatannya itu dilaksanakan di Bumi Perkemahan Mangrove Tuban. Kemudian ada olimpiade, baik itu akuntansi, perkantoran, maupun TKJ, maupun TBSM. Setiap tahun kita mengadakan mengikuti kegiatan event-event itu. Ini yang sampai tingkat tertinggi itu adalah akuntansi yang sudah masuk tingkat provinsi. Kemarin di Bojonegoro, tahun 2021, karena pandemi ya kita nggak ikut. Kemudian ada bengkel menyapa untuk anak-anak TBSM. Setiap
6 bulan atau 3 bulan sekali kita akan mengadakan kegiatan bengkel menyapa. Kita datangkan dari teman-teman AHAS, kemudian dibantu oleh anak-anak untuk ke proses belajar untuk memperbaiki servis sepeda motor yang nantinya itu akan memberikan gambaran baru, pendidikan baru untuk anak-anak biar belajar itu tidak selamanya ada di dalam kelas. Ya. Kemudian ada kegiatan lanjut, ada kelas meeting, karnaval. Selain itu ada kegiatan kunjungan industri, ini sudah pasti ya untuk SMK itu harus ada kegiatan kunjungan industri. Cuma 2 tahun ini kita tidak melaksanakan karena ya situasi pandemi juga sehingga kita tidak melaksanakan kegiatan kunjungan industri. Kalau prakerin tetap dilaksanakan. Kalau prakerin ini bisa dilaksanakan di wilayah sekitar Lamongan ada, Mojokerto ada, Gresik juga ada, Surabaya juga ada ya. Kemudian bursa kerja khusus ini ya. Kegiatan lain itu bursa kerja khusus, namanya saja bursa kerja. Jadi di situ isinya adalah memberikan informasi kepada seluruh siswa bahwasanya lowongan pekerjaan yang ada di Jawa Timur terutama ya, khususnya Jawa Timur ya, umumnya adalah Indonesia, itu pasti akan disampaikan ketika kalian besok kelas 3. Bahkan dulu itu pernah terjadi, ada siswa SMK belum lulus itu sudah kerja, ya lewat bursa kerja khusus ini. Nah, ketuanya adalah Pak Kamto. Nanti dites, kamu minta kemana? Minta ke Surabaya, ke Malang, Bojonegoro, atau bahkan kemarin lewat BKK bursa kerja khusus itu kita pernah memagangkan siswa itu ke Karawang. Ya, selama 2 bulan. Di sana dia dikasih fasilitas yang bagus, rumah tinggal, dijemput pulang pergi dari rumah dinas sampai ke perusahaan, makan 3 kali, dapat uang saku. Itu adalah contoh bagaimana BKK itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, SMK Maarif ini ada 12 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, yang sudah MOU menandatangani kerjasama untuk magang dan juga penerimaan tenaga kerja. Kemudian ada LDKMS, latihan dasar dan kepemimpinan serta latihan dasar kepemimpinan dan manajemen siswa. Itu terakhir dilaksanakan di sekolah kemarin karena pandemi. Sebelumnya itu dilaksanakan di Pacet juga pernah, Trawas juga pernah, di Jombang juga pernah. Nah, semua itu adalah wujud kepedulian kita terhadap siswa biar sekolah itu bisa menyenangkan. Ya, ada juga pagelaran seni. Nah, ini adalah contoh juga kegiatan yang ada di sekolah yang bisa kita laksanakan agar siswa itu bisa belajar dan suka dengan pembelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian ada pameran produk siswa. Nah, setiap tahun sebelum ada pandemi, semua siswa itu akan diminta untuk melakukan pembuatan produk yang bisa dijual di masyarakat. Ya. Jadi siswa itu dicoba untuk mengkreasikan, apalagi sekarang SMK punya SMK Mini. Di mana SMK Mini itu adalah SMK yang disulap untuk menjadi pabrik, untuk menjadi industri di sekolah. Yang di SMK ini kemarin sebelum pandemi ini kita bagus, omsetnya banyak. Berhubung karena ada pandemi kita nggak berani. Jadi produk yang terkenal dari SMK Mini, SMK Maarif Enu Mantub itu adalah brownies singkongnya itu. Kemudian ada geduk singkong juga, ada keripik singkong dan lain sebagainya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain, tasyakuran, kemudian sholawatan dan lain sebagainya, itu semua adalah kegiatan-kegiatan lain yang ada di SMK. Sarana dan prasarana yang ada di SMK, ada gedung yang alhamdulillah sudah representatif, ya, gedung sekolah yang nyaman, menyenangkan, yang hijau, laboratorium yang representatif, perpustakaan yang nyaman, ruang kelas yang sejuk, menyenangkan, bersih. Kemudian ada ruang praktek siswa yang menyenangkan juga. Kemudian ada Ma'rifmat yang siap melayani kebutuhan daripada para siswa. Kemudian musola, ada unit produksi yang menjanjikan.
Ini untuk unit produksi. Dulu kita pernah mempunyai budidaya jamur tiram karena kondisi air yang nggak cukup waktu itu karena musim kemarau, akhirnya budidaya jamur tiramnya itu berkurang. Maka sekarang diganti, di belakang sana ada kebun singkong, ada kebun talas, ada kebun ketela pohonnya, juga ada pisangnya, dan ada tebunya juga ya. Mudah-mudahan itu besok bisa dipakai untuk anak-anak kalau mau mencoba untuk berkreasi. Pak, saya tak coba tanam apa, sayur, kangkung atau apa, monggo dipersilakan. Dan yang terakhir adalah akses internet. Di SMK ini ada 3 blok gedung, di mana gedung itu, setiap gedung itu ada akses internetnya masing-masing, ada sandinya masing-masing, dan itu nggak bisa dirujuk, dicolong, nggak bisa. Harus izin dulu kepada yang punya admin, sehingga nanti kalian kalau mau mengakses, Pak saya di perpus, maka aksesnya apa? Pak saya di musola, aksesnya apa? Itu bisa dilihat di gedungnya, nanti ada alat-alat yang dipakai untuk akses itu. Itu sarana dan prasarana yang ada di SMK, ada lapangannya juga ya, kemudian untuk bola, untuk net, insya Allah sudah ada semuanya. Kemudian SMK ini juga punya persewaan terop dan juga salon. Nah, itu sebenarnya kan adalah sesuatu hal yang menjanjikan. Kenapa? Karena SMK itu kalau nggak bisa menghasilkan uang, SMK itu kalau nggak bisa mendapatkan uang, berarti itu bukan namanya SMK. Kamu besok juga gitu. Pak, saya punya ide gini, gimana Pak? Kalau saya di belakang itu saya tanami kangkung, saya jual, silakan, enggak apa-apa. Pokoknya kalau kamu mau, sekolah bisa memfasilitasi. Kemudian di sekolah ini ada sekolah unggulan, welding class, kemudian entrepreneur class, dan agroteknologi class. Artinya kelas-kelas yang akan menjadi pionir-pionir, menjadi percontohan gitu loh. Seperti welding itu pengelasan, ya. Kemudian entrepreneur, menjadi seorang entrepreneur, menjadi orang kewirausahaan, menjadi orang yang ahli bisnis. Itu nanti kita ciptakan di situ. Agroteknologi, budidaya, di belakang itu ada, kita punya tanah seluas 200 meter persegi, 2000 meter persegi, itu tujuannya yaitu tadi, Pak saya ingin mengembangkan ketela, boleh nggak Pak saya pakai? Silakan dipakai, itu enggak apa-apa. Ya, ini adalah contoh saya dan teman-teman yang ada di SMK untuk bisa memberikan yang lebih baik pada kalian semuanya. Ya, berikutnya di SMK Ma'arif Enomanto, kurikulum yang dipakai itu adalah kurikulum K13. Kurikulum itu adalah alat yang dipakai oleh sekolah untuk memberikan sesuatu yang untuk memberikan sesuatu kepada siswa. Jadi kurikulum itu harus ada. Apa yang akan dikasihkan kepada siswa itu harus jelas. Sarananya apa, awalnya bagaimana, tujuannya bagaimana, cara penilaiannya gimana, itu ada di kurikulum tersebut. Dan perlu kalian ketahui, kurikulum K13 itu adalah kurikulum yang sangat enjoy, menyenangkan, di mana siswa dan guru itu harus enjoy dalam belajar. Ya, enjoy itu macam-macam loh ya. Menyenangkan itu macam-macam. Ya. Jadi mungkin kamu diam di rumah itu bisa menyenangkan, atau kamu sekarang di masa pandemi belajar dari rumah itu menyenangkan di rumah, atau mungkin kamu di kafe, bisa saja. Ya, yang terpenting kan kamu harus siap gitu aja. Jangan sampai kealasan karena pandemi nggak masuk sekolah terus kamu tambah diem aja di rumah, nggak mau belajar, ya repot juga. Maka dari itu saya sampaikan kepada kamu, kalian semuanya, bahwasannya K13 di SMK ini diterapkan sejak awal tahun 2015. Kurikulum K13 diterapkan di Lamongan itu, SMK Ma'arif Enomanto itu pertama kali menggunakan bersama dengan 13 sekolah yang lain. 1 SMK negeri dan
12 SMK swasta, termasuk Lamongan itu. Sehingga kita sekarang menggunakan kurikulum K13 sudah revisi yang ke 2018. Jadi K13 itu kurikulum dimulai 2015, revisi 2016, 17, 18. Itu yang terakhir. Maka kita itu kalau urusan kurikulum SMK Ma'arif itu paling up to date. Ya. Di mana di dalam kurikulum ini tujuan utama adalah sekolah belajar itu harus menyenangkan. Intinya di situ. Tidak harus di sekolahan, tidak harus di kelas, tidak harus di perpus, bisa di lapangan, bisa di musola, di mana saja. Yang penting menyenangkan, asal tujuannya terpenuhi. Jangan sampai menyenangkan tapi tujuan nggak terpenuhi, sama saja dengan bohong. Kan ada yang semacam itu. Jadi kesenangannya terpenuhi, tapi tujuan utama pembelajaran, penyampaian materi tidak terpenuhi, itu salah. Ya. Penilaian dengan menggunakan 3 sistem di dalam K13. Yang pertama adalah pengetahuan, EQ kalian, kemampuan kalian, otak kalian itu diuji betul. Yang kedua adalah keterampilan. Nah, sama kadang-kadang orang itu ada, ngarape pinter. Ya. Teorinya betul, pengetahuannya bagus, tapi tidak dikon praktek gak iso. Nah, ono kebalikannya. Arek gak patek iso, tapi lek praktek wenjo. Nah, olahraga ini biasanya. Teori ini gak patek iso, tapi volleynya enak. Ya, itu jaga bahan pertimbangan. Karena orang itu kan beda-beda. Nggak bisa disamakan. Pengetahuannya pinter, keterampilannya pinter. Kabeh ya kepingin ngono. Tetapi kan tidak semuanya itu semacam itu. Kadang-kadang pengetahuannya oke, keterampilannya tidak oke. Keterampilannya oke, pengetahuannya tidak oke. Nah, ini adalah gabungan. Nah, di samping ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Tadi saya katakan sejak awal bahwasanya akhlak itu penting. Sikap, perilaku, budi pekerti itu penting sekali. Tadi sudah saya sampaikan sejak awal, sak pinter-pinteri wong, lek gak duwe akhlak itu yo gak diajeni wong. Sak elek-eleke wong kalau berakhlak itu masih mulia di mata yang lain. Maka dari itu saya sampaikan pada kalian bahwasanya penilaian di SMK itu ada menggunakan penilaian pengetahuan atau yang berhubungan dengan kemampuan kalian, otak kalian. Yang kedua adalah keterampilan kalian dalam melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, dan yang ketiga itu adalah sikap, perilaku kalian, budi pekerti kalian, dan lain sebagainya. Kenapa itu saya sampaikan? Karena begini. Kadang-kadang kamu nanti mungkin menemui dalam kenyataan, anak itu tidak pernah masuk. Nilainya bagus, tapi rapotnya kok jelek. Kenapa demikian? Ada banyak faktor. Ada juga yang begini, anak ini masuknya bagus, sopan satunya bagus, keterampilannya bagus, tapi pengetahuannya rendah. Nilai rapotnya kok bagus. Nah, disitulah guru itu mempunyai sebuah kebijakan. Guru juga manusia, guru juga bisa menilai dari sikapnya, perilakunya, sopan santunnya, dan lain sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dalam kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Ma'arif NU Mantub. Saya berharap kalian besok bisa menjadi pionir-pionir, menjadi pemimpin-pemimpin, terutama kelas 10 harus muncul siswa-siswi yang bisa masuk atau terdapuk dalam pengurus komisariat, dengan harapan bahwa lembaga ini akan bisa maju kalau kita bersama-sama untuk bisa memajukan kegiatan tersebut. Akhirnya dari saya sebutkan sekian. Mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya saya persilakan pada Pak Bayu.
Sudah ya? Untuk alah ya Allah sing si angop iku lho. Bagus Abdul we aja angopele. Iya, jempol nganggo Pak. Sudah ya, untuk materi selanjutnya ini demo ekstra. Tata caranya gini. Setelah ini Pak Bayu kirim ke grup calon siswa link dari video-videonya SMK Maarif untuk ekstra SMK Maarif. Jadi nanti setelah saya kirim link bisa dilihat videonya, bisa ditonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, terus jangan lupa komen dengan nama lengkap masing-masing dan juga kelas. Paham ya? Di kolom komen nanti ditulis namanya siapa, nama lengkap, terus jangan lupa kelasnya. Nanti Pak Bayu juga ngecek semuanya dari komen juga. Jangan lupa juga setelah ini absen lagi untuk yang demo ekstra. Gitu ya. Setelah ini sudah selesai untuk materi hari ini, kita selesai sampai demo ekstra ini. Jadi bentar, saya kirim ke itu ya, ke grup dulu. Sudah, ada di grup siswa baru. Nah, itu bisa dilihat. Ada link channel juga, channelnya SMK juga ada, di subscribe jangan lupa. Terus di situ ekstra tari, ekstra PBB, ekstra pagar nusa, ekstra futsal, ekstra pramuka, ekstra voli, ekstra pecinta alam, dan ekstra musik. Bisa ditonton, bisa dicermati, itu kreasi dari kakak kelas kalian yang kemarin. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan juga komen nama lengkap masing-masing beserta kelasnya. Nanti Pak Bayu yang ngecek. Paham ya? Ada yang tanyakan, bisa langsung chat pribadi Pak Bayu. Pak, sekarang boleh absen yang ketiga? Boleh. Boleh langsung absen untuk yang ketiga. Dan nanti setelah ini, Pak Bayu tutup untuk kegiatan hari ini. Kita lanjut besok pagi bersama dengan kajur masing-masing. Paham ya? Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Halo? Bentar, cek di all mic semuanya bisa ngomong satu-satu, jangan barengan. Halo Pak. Halo Pak. Bentar. Oke yo. Pak. Materinya apa Pak? Materinya sudah ada di. Halo Pak. Pak, saya belum paham yang materinya apa Pak? Maksudnya gini. Materi terakhir itu Pak Bayu sudah kirim link di grup calon siswa. Klik saja, nanti keluar YouTube-nya atau video dari kegiatan ekstranya SMK. Itu nanti langsung masuk ke link YouTube nanti. Oke. Jangan lupa ada di like, di subscribe, terus yang penting komen nama lengkap dan kelasnya. Giveaway tak Pak? Pak. Apa? Oke, Chan. Pak. Jangan rebutan satu-satu nih ngomong. Pak. Belum jarang masuk grup WA Pak. Belum masuk grup WA. Oke. Kirim nomornya. Kirim nomor telepon di Pak. Duh, ya bener. Sinten, Pak. Pak, itu komentarnya per ekstra, Pak. Apa? Komentarnya per ekstra. Ya, komentarnya per ekstra nanti saya lihat videonya, saya cek siapa saja yang sudah absen di komentar. Paham? Sudah Pak. Yang belum masuk grup, tolong minta tolong temennya untuk WA ke grup. Nanti dimasukkan sama admin. Saya sing turun Pak. Koron. Lah temenmu iku sapa kok mboten sing turun? Ya, minta tolong temennya aja nanti dimasukkan admin ke grup. Saya belum paham yang YouTube itu tadi. Cuma diklik saja. Terus sudah keluar videonya gitu ya.
Kalau kurang jelas bisa WA ke nomor Pak Bayu juga bisa, nggak apa-apa. Pak, giveaway drone. Nomor sampean Pak, nomor sampean Pak. Ya wes, catatan nomornya Pak Bayu, catatan. Pak, giveaway. Engko tak Giveaway ya, Pak. tip diamond 500. Bawa koi. Sudah? Masuk Pak Nomor Umpo. sampean Pak Bayu. Catatan. Kami jalan. 085. 922 576. Ini Pun Pak, 085 pun Pak. 085. 555 555. 555 085 559. 555 Lambe ini. Jangan dikulitano. Pak, 45 terus napa Pak? 085 559 622 074. 559. Oke. 559 apa Pak? 22 itu di komen bisa tulis di komen. Oke. Komen present. Di komen ini Kita Pak Ayu udah aduh. juga ya, untuk pertemuan hari ini kita selesai. Besok kita ketemu lagi, terus nanti akan bertemu dengan kajurnya masing-masing untuk materi besok. Oke, terima kasih. Pak, niki mau pelajaran apa Pak? Pelajaran apa ya Allah? Ini tadi materinya sudah di ilmu ekstra. Iki mulai tatap muka ini tanggal pinten, Pak? Mulai tatap muka niki tanggal pinten. Untuk tatap muka masih menunggu info dari Cakdin. Dari dinas. Enggak. Ya, sementara kita sekolah di rumah, Zoom-nya jangan dihapus karena pelajaran besok pasti ada yang pakai Zoom. Kalau kurang jelas bisa WA ke Pak Bayu, nomornya ada di komen. Sudah, untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.